Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di minggu biasa ke-28 di tahun B ini. Bacaan-bacaan suci hari minggu ini mengundang kita untuk memperhatikan cara hidup kita di jalan Allah. Bacaan pertama menggambarkan doa Salomo. Di dalam doanya, Salomo tidak meminta kekayaan atau kesehatan dan bahkan kehormatan. Tetapi dia meminta hati yang bijak dalam memimpin umat Allah. Salomo lebih suka mahkota kebijaksanaan daripada takhta kekuasaan. Ia lebih memilih hati yang penuh pengertian daripada emas dan perak. Sementara pemuda dalam Injil, dia datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ketika Yesus menjawab memberikan solusi kepadanya, pemuda itu justru sedih hatinya. Dia pergi meninggalkan Yesus karena dia memiliki banyak harta. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal penting yang layak kita renungkan dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini. Poin pertama, soal hidup tanpa sentuhan rohani. Yesus menyimpulkan inti perintah Allah adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Keselamatan kekal tidak terjadi hanya dengan menghormati atau mematuhi hukum Allah saja. Tetapi lebih dari itu, bagaimana menerapkan kasih atau hukum Allah itu dalam situasi konkret di mana kita hidup. Pemuda dalam Injil lebih memilih harta untuk dirinya sendiri daripada berbagi dengan sesama. Dia belum sepenuhnya memahami panggilan menjadi sesama bagi orang lain. Yesus hendak membuka pemahamannya, melihat situasi sekitar, dan bertindak nyata demi perbaikan hidup. Itulah sebabnya menjalankan semua perintah hukum Taurat itu baik, tetapi itu hanya sebuah tindakan egois jika kita hanya hidup untuk diri sendiri, melupakan orang lain yang benar. Maka Yesus meminta kita bukan soal bagaimana kita mentaati hukum, tapi lebih dari itu, bagaimana kita mengkonkretkan hukum itu dalam kata dan perbuatan kita. Poin kedua, soal tantangan mengikuti Yesus. Yesus memanggil kita bukan supaya kita tetap seperti saat ini, seperti apa adanya kita sekarang. Yesus ingin supaya kita berubah. Maka dia dalam sabda-sabdanya, dalam kasihnya mau mengubah cara hidup kita. Inilah hal yang tidak dimengerti oleh si pemuda dalam Injil. Ia pergi dengan sedih karena Yesus mengusulkan cara hidup yang baru. Bila kita datang kepada Yesus dengan tanpa mau diubah oleh Dia, maka hidup kita ya begitu-begitu saja, tidak berdampak. Dan bagaimana kita mau diubah oleh Dia? Kita datang kepadanya seperti si pemuda tadi, datang menyongsong Yesus dan berdialog dengan Yesus. Dan dalam dialog itu kita menerima kehendak Dia untuk kita. Usulan-usulan, solusi tentang hidup kita terima dengan senang hati. Maka saudara-saudari terkasih, semakin dekat dengan Tuhan, harusnya semakin teguh kita mengamalkan nilai-nilai kasih dan dengan sendirinya membawa kita kepada pemahaman yang jelas tentang diri kita sendiri, tentang sesama, dan tentu tentang Allah
yang dalam kebijaksanaannya yang tanpa batas mau mengubah hidup kita dari hari ke hari. Sehingga kita bisa merefleksikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi melalui doa-doa kita, melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Bagaimana kita melihat diri kita? Apakah kita masih seperti kemarin sebelum kita datang kepada Tuhan, atau kita mengalami transformasi atau perubahan? Nah, ini menjadi tantangan dalam seluruh hidup kita ke depan. Sehingga Yesus ingin kasih kepada Allah, kasih kepada sesama total terjadi dalam diri kita sekarang dan di sini. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita berdoa mohon agar Roh Kudus membebaskan kita sehingga kita tidak menjadi tawanan harta, benda atau kuasa, tetapi menjadi manusia yang merdeka, bebas untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan keadaan diri kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.